Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi di materi kali ini masih pembahasan mengenai pembuatan landing page ya dengan menggunakan WordPress. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan coba melakukan instalasi tema ya. Jadi pastikan teman-teman sudah login ke dashboard website. Dan kalau kita ke bagian tampilan teman-teman dan ke bagian tema. Oh ya, kalau ngomongnya mungkin terlalu cepat, nanti teman-teman bisa atur ya untuk kecepatannya di YouTube-nya, itu ada settingannya ya. Nah, di sini teman-teman tema yang aktif saat ini adalah 2023. Nah, kita akan mengganti teman-teman untuk tema ini atau template-nya dengan menggunakan tema Astra ya. Jadi silahkan tambah baru. Sebenarnya untuk tema itu banyak teman-teman yang bisa kita gunakan. Akan tetapi kalau teman-teman memang benar-benar pemula dan baru mengikuti tutorial kali ini, saya sarankan teman-teman mengikuti dulu apa yang ada di dalam video ya. Karena kalau teman-teman pakai tema yang lain, misalnya ada GeneratePress atau Hello Elementor, Hestia dan yang lainnya, itu setiap tema memiliki layout, settingan ataupun juga struktur yang berbeda ya. Nanti khawatirnya teman-teman bingung ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan Astra. Kalau nggak ada, teman-teman tinggal cari di bagian pencarian namanya Astra ya. Nah, ketikan seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman tinggal klik install. Oke, kita tunggu teman-teman untuk proses instalasi temanya ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik aktifkan di sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman coba kita refresh dulu di halaman website kita. Di tampilan depan maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman ke bagian plugin dan tambah baru. Jadi plugin itu adalah sebuah tools ya teman-teman, atau bisa kita sebut juga sebuah kode pemrograman yang kita install di dalam dashboard WordPress ini untuk membantu kita di dalam pembuatan website ya. Misalnya untuk membuat fitur tertentu ya di dalam sebuah website, membantu atau membuat fitur tertentu ya. Misalnya toko online kita mungkin perlu seperti plugin WooCommerce ataupun untuk ongkos kirim dan yang lainnya ya. Oke, di sini kita membutuhkan dua plugin saja teman-teman. Karena ini landing page sederhana ya. Jadi yang pertama kita perlu Elementor. Teman-teman ketikkan di pencarian plugin namanya Elementor. Nah, plugin ini nanti yang kita gunakan secara keseluruhan untuk mendesain halaman website kita ya. Jadi mungkin di studi kasus lainnya nanti kita akan menggunakan plugin ini juga sebagai page buildernya ya, atau plugin editingnya ya, karena ini plugin yang cukup populer saat ini ya teman-teman. Oke, ini elementor.com yang namanya ini ya, teman-teman tinggal klik install sekarang. Namanya Elementor Website Builder ya. Oke, teman-teman sekarang tinggal klik aktifkan di sini ya. Sip. Sekarang sudah terinstall nih plugin Elementornya, dan teman-teman lihat di sini ada menu baru lagi Elementor. Berikutnya teman-teman tambah baru lagi namanya Essential Add-ons for Elementor ya. Essential, teman-teman ketikkan Essential saja. Ini ya, klik install sekarang. Essential Add-ons for Elementor. Nah, untuk plugin ini nanti teman-teman kita akan gunakan untuk membuat price tabel ya. Kalau kita akses di dalam website contoh teman-teman, kita akan buat ini ya, di sini. Nah, ini ya, ini ada price tabel. Kita akan menggunakan fitur dari Essential. Sebenarnya ada fitur dari plugin Elementor ini teman-teman, tetapi itu di versi Pro ya, atau versi berbayarnya. Jadi karena kita akan menggunakan yang free, kita memerlukan plugin ini. Teman-teman tinggal klik aktifkan ya. Klik aktifkan maksudnya. Nah, di sini teman-teman tinggal setup. Diklik next terus saja teman-teman. Oke.
Nah, sekarang klik no thanks. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di dalam sini ada menu Elementor dan menu Essential Add-ons for Elementor. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan instalasi plugin dan juga instalasi tema ya, atau instalasi tema dan instalasi plugin. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat untuk halaman, menu, dan juga settingan dari landing page yang akan kita buat ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa ke bagian laman dan klik tambah baru ya. Jadi di sini kita akan membuat satu halaman saja, yaitu halaman home ya, teman-teman. Jadi halaman home nanti kedepannya akan kita setting untuk halaman depan atau halaman defaultnya ya, dan nanti akan kita buat full seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini hanya ada satu halaman saja. Oke, jadi di sini teman-teman close ya, dan kita masukkan home atau terserah teman-teman ya. Misalnya teman-teman ingin menamakan halaman beranda, ya silahkan ketikkan ya. Oke, teman-teman klik terbitkan di pojok kanan atas, dan teman-teman klik kembali di sini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa ke bagian pengaturan dan ke bagian membaca ya. Nah, di sini teman-teman ke laman statis ya. Kita atur di bagian beranda, pilih halaman home. Jadi halaman ini kita atur sebagai default halaman depan dari website kita. Oke, teman-teman, kalau sekarang mungkin teman-teman belum ingin biar website ini tidak diindeks dulu oleh mesin pencari Google ya, karena biasanya kalau diindeks ya selama masih development berarti ya yang belum teman-teman tentukan untuk SEO nya ya. Teman-teman bisa halangi mesin pencarian di sini, atau kalau memang mau diindeks langsung ya bisa ya diaktifkan di sini ya. Mungkin nanti kita juga akan coba submit untuk landing page ini ke Google Search Console ya. Jadi ini kita halangi dulu teman-teman saat ini, dan kita simpan perubahannya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke bagian tampilan, ke bagian pengaturan dan ke bagian permaling ya. Oke, pengaturan dan permaling kita pilih ini ya, nama tulisan atau post name, dan simpan perubahan teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman bisa ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Kita akan buat menu di sini, pilih master menu. Maksudnya silahkan buat nama menu yang teman-teman inginkan. Misalnya namanya main menu ya, silahkan dibuat main menu, lalu pilih buat menu atau klik buat menu di sini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian sini dan centang halaman home, lalu tambahkan ke menu. Oke, di sini kita centang menu utama dan menu of canvas, lalu simpan menu. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah maka di sini post tadi yang hello world di sini tadi sudah hilang ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pengaturan website kita. Lalu tadi ada apa ya? Ada pembuatan halaman dan pembuatan menu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali ya untuk pembuatan landing page produk jeans ya, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke dalam tahap desain ya, teman-teman. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah login ke dashboard websitenya. Nah, di sini nanti kita akan edit untuk bagian halaman home ini ya, teman-teman. Jadi kita akan buat sebuah sebuah desain nanti ya. Yang pertama teman-teman di sini di bagian opsi layar, kalau teman-teman ingin menyembunyikan beberapa konten yang ada di sini mungkin terlalu terlalu ramai, teman-teman bisa sembunyikan saja seperti ini ya, di uncheck list ya. Nah, jadi biar seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa ke bagian laman dan kita klik semua halaman ya. Jadi halaman yang sebelumnya kita buat, kita akan edit halaman home ya, yang ini. Nah, teman-teman tinggal klik sunting atau klik edit nanti, dimana kita akan mendesain menggunakan Elementor ya, atau plugin Elementor. Nah, di sini ketika teman-teman baru pertama kali melakukan pengeditan halaman sebuah website, biasanya untuk tombol atau button Elementornya ada di atas.
Tapi ini tergantung dengan versinya ya. Versi saat ini, saat video ini dibuat ada di sini ya. Oke, teman-teman tinggal klik sunting atau edit. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian page buildernya ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan loading sebentar teman-teman, membuka page builder. Teman-teman, ini bisa kita close ya. Caranya teman-teman kalau nggak muncul button close di sini, tinggal di minimize saja ya. Tekan CTRL sambil di minimize di mouse-nya. Nah, seperti ini kita close teman-teman. Ini juga kita close, kita kembalikan ke awal ya. Oke, di sini navigatornya teman-teman close. Di sini saya akan jelaskan dulu teman-teman biar teman-teman mungkin paham ke depannya ya. Jadi di sebelah kiri ini ada namanya widget. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Fitur ini biasanya muncul oleh plugin tertentu ya teman-teman. Apakah itu plugin Elementor atau juga misalnya ada fitur dari plugin Essential Add-on ya di sini yang sebelumnya kita install. Nah, ini namanya widget ya. Cara penggunaannya teman-teman nanti tinggal klik kiri, tahan dan masukkan ke bagian konten ataupun ke bagian kolom yang kita buat di sini nanti ya. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya klik kiri, tahan ya, drag and drop seperti itu. Nah, di sini ada namanya sebuah section teman-teman. Lalu ada template. Nah, kalau fitur yang ini itu tergantung dengan plugin tambahan ya. Ini muncul dari plugin Essential Add-on teman-teman. Tetapi kalau default dari Elementor itu hanya 2 ini ya. Nah, kita akan klik section ini teman-teman. Nah, di sini ada namanya struktur atau bisa disebut juga dengan dengan struktur kolom ya teman-teman. Kolomnya kita akan pilih satu kolom teman-teman yang ini. Oke, nah di sini kita akan atur sesuai dengan previewnya ya. Previewnya itu ini ya teman-teman. Kita buka dulu ya. WP Expert Indonesia /LP. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini untuk previewnya ya, yang sebelumnya saya sudah demokan. Oke, ini saya akan close saja atau saya biarkan teman-teman. Kita kembali ke sini. Sekarang kita akan atur di bagian tinggi. Saya akan pilih tinggi minimal teman-teman, dan nilainya mungkin saya buat berapa ya, 550 mungkin ya, atau 450. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu untuk warnanya kita akan ke bagian gaya. Di sini pilih jenis latar klasik ya. Ini kan warnanya seperti ini ya. Oke, untuk warnanya teman-teman bisa siapkan sendiri. Saya akan copy dulu ya. Ini pakai ColorZilla ya. Kalau teman-teman ingin ada seperti ini tinggal diinstal nanti. Kalau enggak ya teman-teman input manual warnanya di sini nanti ya. Nah, di sini silahkan dicari warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini teman-teman. Oke, di sini mungkin kita akan atur dulu, kita perbarui dulu teman-teman ya. Silahkan klik perbarui. Nah, ke bagian pengaturan teman-teman, kita akan atur di bagian tata letak halaman, kita pilih Elementor Canvas biar nanti full ya, jadi tidak ada bagian headernya teman-teman ya. Nah, full seperti ini. Kita klik kembali di bagian section. Oke, ke tata letak teman-teman. Nah, di sini kita buat tingginya 550. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini ada namanya sebuah teman-teman, sebuah heading ya atau judul. Oke, kita bisa gunakan mungkin kita klik dulu di bagian plus ini teman-teman. Kita akan masukkan bagian dalam atau intersection ke sini ya. Bagian dalam atau intersection tadi yang ini ya. Nah, sekarang kita akan klik kanan di kolom ini lalu hapus. Jadi kita perlu satu kolom saja di sini ya. Lalu teman-teman masukkan tajuk atau heading ya ke sini. Oke, kita akan masukkan teks ini ya teman-teman. Saya akan copy, lalu saya paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk perataan pilih rata tengah teman-teman. Kita ke bagian gaya. Oke, sebelum itu mungkin kita klik di section dulu teman-teman ya, lalu ke tata letak intersection ya, yang ini
intersection. Nah di sini kita atur lebarnya mungkin jadi 635, jadi seperti ini ya. Ini lebar intersectionnya ya. Kemudian teman-teman kita akan klik di bagian untuk apa ya, untuk heading ya. Klik lalu ke bagian gaya. Di sini kita atur warnanya jadi putih. Oke. Lalu ke penulisan teman-teman kita klik dan kita akan cari di sini fontnya jadi Poppins ya. Nah yang ini. Oke, nah seperti ini. Oke, size-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa atur untuk size dari fontnya. Oke, di sini saya akan coba siapkan ya teman-teman. Nah di sini size-nya ya kita masukkan mungkin 46. Oh ya, ini kita close aja teman-teman. Oke, lalu ketebalannya di sini kita buat 700. Nah seperti ini saja. Lalu teman-teman klik di sini di bagian widget kembali, masukkan penyunting teks. Nah ini nanti deskripsinya silahkan teman-teman ubah ya. Di sini saya akan biarkan default seperti ini. Lalu kita ke bagian gaya teman-teman, perataan rata tengah dan warna teks jadi putih. Sip. Lalu penulisan kita klik dan kita ubah di sini jenis fontnya jadi Poppins. Sip. Lalu size-nya mungkin 15 atau 16 boleh. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa klik di sini. Kita akan masukkan sebuah button ataupun tombol ya. Jadi kita klik tombol di sini teman-teman, klik kiri tahan ya. Oke, lalu kita akan ubah teksnya di sini jadi beli produk sekarang gitu ya. Terserah teman-teman nanti seperti apa. Lalu kita tautannya kita hapus dulu teman-teman untuk linknya dan pilih, teman-teman bisa pilih rata tengah mungkin ya di sini. Lalu ukurannya kita pilih kecil atau small ya. Lalu icon. Nah di sini saya akan gunakan icon chart ya teman-teman, cari, klik dan klik sisipkannya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa atur style dari buttonnya atau style dari tombolnya ya. Di sini saya akan coba siapkan dulu teman-teman. Oke, kita ke bagian gaya. Kemudian penulisannya ya teman-teman kita klik dan di sini kita ubah jadi Poppins teman-teman. Sorry, Poppins ya. Size 15. Lalu ke bagian background. Di sini saya akan masukkan biru seperti ini ya. Lalu jenis batas kita pilih solid dan widthnya kita nonaktifkan, batas bawah 2, lalu warnanya putih, kita buat putih. Nah jadi seperti ini nanti ya teman-teman. Oke, kita klik lagi di sini teman-teman, border radius atau radius batas kita nonaktifkan. Nah jadi seperti ini. Coba kita perbarui teman-teman. Oke, sekarang coba kita refresh. Sip, maka tampilnya sekarang sudah jadi seperti ini ya. Oke, untuk button ini nanti rencana kita akan arahkan ke bagian apa ya, ke bagian tabel harga ya teman-teman, tetapi itu akan kita atur nanti ya.